ini tidak ada perubahan suhu gitu ya. Jadi tidak ada panas yang berpindah dari bawah ke atas ini. Jadi panas berpindah hanya dari samping kiri ke samping kanan atau ke sumbu X ini. Nah, di sini awalnya mula-mula suhunya adalah 20 derajat Celcius bukan mula-mula ya, di bagian input ini suhunya 20 derajat Celcius dan di bagian output di sini suhunya 3 derajat Celcius. Nah, di sini ada gradien suhu atau penurunan suhu di sepanjang dinding ini. Jadi nanti kita bisa melihat T fungsi X ini pakai persamaan yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Yang ada persamaan neraca panas di dalamnya gitu ya. Ada panas input dikurangi panas output sama dengan perubahan panas yang merupakan fungsi waktu gitu ya. Nah, ini persamaannya. Rate of heat transfer into the wall minus rate of heat transfer out of the wall sama dengan rate of charge of the energy of the wall. Jadi ini persamaannya, persamaan neraca panasnya gitu ya. Nah, kemudian bisa pakai ini, hukum Fourier ini. Konduksinya pakai minus Ka dt per dx. Nah, di sini dE wall per dt kalau kondisinya steady state ini akan sama dengan 0. Maka Q input akan sama dengan Q output nantinya kalau kondisinya steady state. Nah, kemudian bisa dicari ini. Jadi kan karena Q-nya sama kita pakai Q konduksi yang ada di temboknya ini kan. Tinggal Q input minus Q output nanti dt per dx-nya ada di X plus delta X minus dt per dx yang ada di X. Nah, nanti bisa disusun persamaan diferensial seperti ini. Jadi diintegralkan di kedua ruas. Akhirnya ketemu panas konduksi pada tembok itu sama dengan Ka T1 minus T2 di sini per L gitu ya. Nah, Ka per L ini sama dengan seper R. R itu apa? R itu adalah thermal resistance atau hambatan thermal gitu ya. Nah, hambatan thermal itu adalah R wall itu sama dengan L per Ka ini. Jadi nanti dinyatakan dalam thermal resistance atau hambatan thermal gitu ya. Nah, jadi ini adalah persamaannya gitu ya. Q sama dengan T1 minus T2 per R di sini. Ini persamaannya. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada thermal resistance yang secara konveksi. Jadi persamaan konveksi ini adalah ini ya, Q konveksi ini adalah HA TS minus T lingkungan gitu ya. H-nya itu adalah koefisien panas konveksi, AS-nya adalah apa namanya luas perpindahan panasnya. Nah, ini ada HAS, TS minus T lingkungan gitu ya. Jadi Q konveksi ini akan sama dengan TS minus T lingkungan per R konveksi. R itu juga sama thermal resistance atau hambatan panas gitu ya pada kasus konveksi. Nah, R konveksi itu akan sama dengan seper HAS ini. Nah, ini adalah thermal resistance konveksi. Jadi seper HAS di sini. Nah, kemudian ini juga ada hambatan thermal radiasi, tapi ini jarang dipakai gitu ya. Jadi Q radiasi ini persamaannya jadi epsilon C AS TS pangkat 4 minus T. Apa namanya permukaan yang menyebabkan radiasi ini ya. Jadi kemudian kita jadikan persamaannya seperti ini. Jadi ini epsilon C AS ini akan sama dengan seper R gitu ya. Nah, ini akhirnya H radiasi akan sama dengan 1 per H radiasi AS ini. Nah, sehingga menjadikan persamaannya ini. H radiasi ini adalah Q radiasi per AS kali TS minus T rata-rata gitu ya. T rata-rata pada permukaan yang dikenai radiasi itu. Jadi
Akhirnya jadi persamaannya seperti ini. Nah, sehingga kalau misalnya di sini ada sebuah benda gitu ya, dia memancarkan konduksi, dia, terjadi panas konduksi di sini, tapi ketika output dia terjadi panas konveksi dan radiasi, maka kombinasinya adalah di outputnya ini adalah konveksi dan radiasi di sini. Jadi hanya itu kombinasi antara hal konveksi dan radiasi. Jika setelah permukaan, apa namanya, permukaan benda ini dia mengalami konveksi dan radiasi gitu ya. Nah, kemudian ketika di sini ada panas konduksi di dalam, apa namanya, tembok di sini ya, di dalam bendanya ini ada konduksi, kemudian di sini kan ada fluida berupa udara, di sini juga ada fluida berupa udara, maka dia akan mengalami di sini ada panas konveksi gitu ya, karena ada udara. Di sini, di tengah sini, di tengah tembok ini ada yang merupakan panas konduksi dan di akhir sini ada panas konveksi. Jadi dia akan terjadi seperti hambatan listrik gitu ya, secara seri gitu ya. Di sini ada hambatan konveksi, di sini ada hambatan konduksi, dan di sini ada hambatan secara konveksi juga. Jadi ada 3 hambatan termal di sini secara seri. Nah, nanti R totalnya, hambatan totalnya akan diselesaikan dengan cara seri, yaitu R total itu akan sama dengan R konveksi 1 plus R konduksi atau R pada tembok dan R konveksi yang kedua ini, di luar temboknya ini. Nah, apa namanya, si persamaan konveksinya ini, R-nya ini akan mengikuti dari persamaan ini, pakai persamaan, apa namanya, neraca panas di sini. Jadi Q-nya itu akan sama gitu ya, Q input maupun Q output maupun Q yang di tengah-tengah gitu ya. Jadi Q itu akan sama dengan H1A dikali T. Lingkungan yang pertama minus T1 karena suhu lingkungan yang pertama itu lebih tinggi gitu ya. Nah, saat itu akan sama dengan panas konduksinya atau Ka T1 minus T2 per L. Nah, itu akan sama juga dengan panas konveksinya yang ada di luar gitu ya. H2A kali T2 minus T lingkungan di sini. Nah, kemudian sehingga akan tercipta persamaan seperti ini untuk persamaan R-nya. Nanti kita akan bahas jadi pertemuan tatap muka di hari Rabu besok. Kemudian ini adalah sama ya tadi ya, R konveksi ini akan sama dengan 1/H1A, kemudian ini jadi ada 2 bahan gitu ya, ada 2 bahan di temboknya gitu ya. Satu bahan tembok biasanya, satu biasanya bahan isolasinya gitu, misalnya di negara 4 musim. Untuk menghalau panas dari luar ketika musim dingin atau untuk apa namanya, agar suhu di dalam ruangan ini tetap hangat. Jadi panas di dalam ruangan ini tidak terbuang keluar gitu ya. Nah, jadi di sini ada R konduksi yang pertama dan R konduksi yang kedua. R1 itu akan sama dengan L1 per K1 kali A, R2-nya L2 per K2A gitu ya. R konveksinya ini yang kedua ini jadi di luar gitu ya, akan sama dengan 1 per H2A. Nah, di sini akan terjadi persamaan seperti ini. UA sama dengan 1 per R total. U itu adalah koefisien perpindahan panas secara overall. A itu adalah luas perpindahan panas. Jadi di sini akan sama dengan ini ya. UA sama dengan R 1 per R total gitu ya. Nah, nanti persamaan U kali A ini akan dipakai juga, nanti kalian akan familiar di persamaan yang terjadi apa, perpindahan panas yang terjadi di heat exchanger. Nanti mungkin di Rabu depan akan saya ulangi ya penjelasan ini. Nah, ini seperti tadi ya, yang dia itu ada 2 bahan di sini. Jadi K1 dan K2-nya itu beda gitu ya nanti.
karena ini punya 2 bahan. Karena setiap bahan nanti, apa namanya, koefisien perpindahan panas konduksinya atau K, atau thermal conductivity-nya itu akan beda gitu ya, karena beda jenis bahan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah latihan soal, nanti akan kita bahas dan nanti akan saya tugaskan setelah kita selesai membahas panas konveksi gitu ya. Nah, ini untuk nilai K-nya, nilai H, nilai K nanti akan kita lihat gitu ya. Nah, ini kontak conductance atau H-nya. Nah, ini untuk panas konveksi. Nah, jadi nanti nilai K itu tiap material itu akan berbeda-beda. Dan nilai H untuk tiap fluida nanti juga akan berbeda-beda gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, tadi kan secara seri. Nah, ini ada yang secara paralel gitu ya untuk konduktivitas termalnya. Nah, secara paralel itu jadi nanti dari atas ke bawah disusun, terus tapi panasnya dari samping gitu. Nah, nanti dia perpindahan panasnya itu eh, jadi merata gitu ya. Nah, ini thermal conductivity-nya atau hambatan apa? Hambatan thermal resistennya atau hambatan thermalnya itu akan tersusun secara paralel kalau seperti ini. Jadi di sini ada K1 dan K2 yang disusun dari atas ke bawah gitu ya. Sedangkan perpindahan panasnya dari kiri ke kanan gitu. Nah, kalau di bawah ini campuran gitu ya. Nah, dari K1 ke K2 ini thermal resistance-nya itu disusun secara paralel, sedangkan ke K3 ini secara seri di sini. Cara menghitungnya mirip dengan cara menghitung hambatan thermal pada listrik, hambatan pada listrik gitu ya. Gitu. Nah, nanti kalau silinder, cara cara menuliskan persamaannya itu nanti berbeda lagi. Karena persamaan apa namanya? Pada persamaan Fourier ini, Q konduksi ini akan berbeda. Ini akan sama dengan minus KA dt per dr. Nah, A-nya berbeda, pakai A selimut silinder gitu ya. Kalau tadi kan pakai A pada permukaan balok gitu ya. Mudah tadi itu kan. Nah, kalau ini A-nya pakai luas selimut silinder sehingga A-nya nanti diganti 2πRL. Nah, nanti diintegralkan dengan DR, nanti akan menjadi persamaan seperti ini. Tercipta persamaan Q konduksi ini sama dengan 2πLK T1 minus T2 per ln R2 per R1 gitu ya. Nah, nanti persamaan R silindernya akan berbeda. Persamaan R silinder akan sama dengan ln R2 per R1 per 2πLK. Nah, ini dari integral ini. Jadi dari persamaan integral ini. Nanti akan kita bahas lagi gitu ya di pertemuan hari Rabu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan persamaan ini. Persamaan R silinder sama dengan ln R2 per R1 per 2πLK ini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk bola juga beda lagi karena persama nilai A-nya juga berbeda. Nanti kita, kalau ini nanti akan saya tugaskan aja. Jadi nanti ketika ada ini silinder dengan satu ini ya, satu jenis material saja di sini tanpa isolasi, misalnya di pipa gitu ya. Nah, di sini ada fluida yang mengalir gitu ya. Nah, di sini ada panas konveksi, di sini ada panas konduksi, dan di sini ada panas konveksi karena udara gitu ya. Nah, jadi nanti hambatan termalnya ini disusun secara seri gitu ya. Ada R konveksi 1 plus R silinder dan ada R konveksi 2 di sini. Nah, jadi R total itu sama dengan R konveksi 1 plus R silinder plus R konveksi 2. Nah, di sini gitu ya, pakai jadi dijumlahkan gitu ya dan disusun secara seri gitu. Nah, ini kalau misalnya dia itu
lapisan silindernya ada banyak gitu ya. Jadi ada dilapisi, berbagai macam material. Jadi yang pertama itu material si pipanya sendiri, kemudian ada 2 jenis isolasi di sini. Nah, nanti juga sama cara menghitungnya, jadi secara, seri gitu ya. Di sini ada panas konveksi, di sini ada panas konduksi, di sini ada panas konduksi juga, di sini ada panas konduksi juga, dan terakhir di sini ada panas konveksi gitu ya. Nah, nanti cara menghitungnya juga mirip, hanya ada tambahan di tengah-tengah sini karena ada perbedaan material, ada K1, K2, dan K3 di sini. Jadi intinya simpel saja gitu ya, mau dia ada banyak gitu si apa namanya, lapisan silindernya ada satu itu sama intinya. Dan mau bentuknya yang lain juga intinya sama, diturunkan dari persamaan diferensial gitu ya. Untuk materi kita hari ini cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada? Oke. Nah, nanti paling minggu depan kita akan bahas materi ini lagi gitu ya, dan masuk ke panas konveksi gitu ya. Jadi minggu depannya lagi kita bisa masuk ke HE gitu. Kita langsung presensi saja ya.